当真要闯入其中吗？这就是五域吗？直接前往古玉界驻地。星辰，回头等你们从秘境出来，来者何人？止步！住手Kembali lagi, seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimana kita sudah mengetahui kalau semua teman lore kita sudah bisa direkomendasikan untuk memasuki alam 5 elemen. Bahkan selain itu juga semua teman lore Qinchen juga menjadi sosok jenius karena nilai bakat mereka yang sangatlah tinggi. Dimana saking tingginya nilai bakat semua teman lore Qinchen sampai-sampai Tuan Ouyang dan juga Tuan Kang itu saling berebut untuk menjadikan mereka seorang murid. Singkat cerita, penilaian pun selesai dan di sana Lord Qinchen dan yang lainnya juga bersiap untuk melakukan perjalanan ke domain Yu kuno. Yaitu untuk melakukan sebuah kompetisi semua alkemis. Langsung aja semua orang pun berangkat menggunakan sebuah perahu terbang. Di perjalanan semua orang tampak sangat terkejut ketika melintasi sebuah jalur dimensi lintas domain yang memiliki energi langit dan juga bumi. Bahkan tak sedikit juga adanya fenomena angin tornado hingga jatuhnya sebuah meteor di tempat itu. Bagi orang biasa, perjalanan semacam ini tentu saja sangat berbahaya. Dan di sana juga di Tianyi, Leng Lusuang dan yang lainnya juga menjadi terkejut dikala melihat fenomena macam ini yang merupakan baru pertama kali mereka lihat. Yakni mereka sangat terpukau dengan kemunculan lapisan angin dan juga meteor pada wilayah bela diri yang sangat menakutkan. Begitu juga dengan tetua Dabo meskipun sudah tua dan sudah melalui berbagai pengalaman. Tetap aja dia terlihat panik dan ketakutan ketika melihat bahaya yang ada di depan mata. Yakni dia kembali menanyai lore kita apakah dengan bahaya ini mereka akan tetap masuk ke dalam sana. Dengan santuy dan sangat cerdas, lore kita lantas mulai menjelaskan semua hal tentang fenomena seperti ini kepada semua orang. Dimana pada dasarnya memanglah benar, seorang Martial King jelas tidak akan sanggup untuk bertahan pada lapisan angin astral ini. Bahkan Martial Emperor aja juga bisa dikatakan sedikit kemungkinan untuk bisa lolos dari fenomena ini. Namun bagi Martial Emperor nyatanya masih terdapat kesempatan untuk melaluinya jika memang memiliki keajaiban ataupun sebuah teknik yang kuat. Pada saat ini tepat di depan kapal mereka terlihat adanya berbagai angin yang terus bermunculan. Membuat semua orang tampak panik dan takut ketika akan melaluinya. Namun berbeda dengan lore kita yang masih santuy dan selalu santuy, bahkan dia terus menjelaskan tentang fenomena ini yang dimana angin-angin di sana selalu muncul secara acak. Yang bisa dipastikan kalau fenomena ini memanglah memiliki cara kerjanya sendiri ataupun jalur munculnya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut membuat Tuan Ouyang begitu terpukau, bahkan dia memuji Qinchen jika Qinchen memanglah sangatlah cerdas karena memiliki pemahaman tentang Dao Agung atau ilmu sebuah formasi langit dan bumi. Dan setelah itu semua orang pun melanjutkan perjalanannya yang kini akan menuju ke wilayah seni bela diri kuno ataupun alam Yu kuno. Segera perahu terbang lantas dinaikkan yang kini akan melewati awan kehampaan hingga berharap untuk melalui petir-petir yang menyambar. Alhasil dengan begitu mereka pun berhasil melalui fenomena itu yang bahkan selamat dari petir di langit. Setelah berakit-rakit dahulu barulah senang pun kemudian, dimana setelah melihat kengerian yang sangat dahsyat, kini mereka pun melihat keindahan yang juga sangatlah indah, yakni aurora pun terlihat. Di mana ketika sudah melihat aurora ini, maka hal itu menandakan jika mereka telah sampai di wilayah bela diri.
Semua orang sangatlah senang dan sangat antusias melihat wilayah ini yang sangat indah. Wang Ximing bertanya kepada Qin Chen mengenai fenomena yang kini mereka lihat di sana. Dengan cepat, Lord kita pun menjawabnya jika itu bukanlah aurora biasa, melainkan itu adalah sebuah formasi teleportasi untuk mencapai ke dalam wilayah bela diri. Di mana untuk memasuki ke dalamnya seseorang diharuskan untuk menggunakan susunan teleportasi itu. Di mana hanya sebuah perahu yang sudah terpilihlah yang bisa melewati susunan itu. Yang termasuk juga dengan perahu yang mereka naiki. Setelah sampai di gerbang wilayah bela diri, Tuan Ouyang kemudian memerintahkan Gu Tao untuk membawa Qin Chen dan 2 orang lainnya memasuki ke alam Yu kuno terlebih dulu sebelum nanti masuk ke wilayah bela diri. Di mana seperti kita tahu jika lord kita ini akan melakukan aksi lagi yakni mengikuti kompetisi alkemis antar wilayah benua. Sebelum pergi, Tuan Ouyang memberikan sebuah surat yang perlu diberikan pada Nana yang kemungkinan Nana ini merupakan teman terdekat dari Tuan Ouyang. Mendengar itu, Gu Tao pun mengiyakannya dan sebelum pergi Lord Qin Chen lantas pamit terlebih dahulu kepada semua temannya dan tak lupa pada 2 wanitanya. Dan dengan ini Lord Qin Chen, Ye Mo, dan juga Yan Cidao akhirnya pergi untuk memasuki wilayah alam Yu kuno. Sementara untuk semua teman Lord Qin Chen, mereka akan memasuki ke alam rahasia 5 elemen untuk melakukan pelatihan. Tuan Kang yang berada di sana meminta semuanya untuk tidak perlu bersedih, karena setelah nanti keluar dari alam rahasia, semuanya pasti akan bertemu lagi. Singkat cerita, scene kemudian berpindah pada perjalanan Lord Qin Chen yang menuju ke alam Yu kuno. Mereka akhirnya telah sampai di gerbang alam tersebut yang bisa dilihat terdapat sebuah bangunan yang sangat megah. Gu Tao dan yang lainnya mempercepat laju terbangnya agar bisa segera sampai di alam tersebut. Akan tetapi di saat akan sampai, adanya seseorang yang sepertinya dia ingin mengganggu perjalanan dari Lord Qin Chen. Dan benar aja di saat mau memasukinya orang tersebut tiba-tiba menghentikan Lord Qin Chen dan seakan menanyakan identitas dari Lord Qin Chen. Gu Tao yang melihat ini tidaklah tinggal diam. Dia menjelaskan jika mereka berasal dari Papiliun Pil dan ketiga orang di belakangnya merupakan kontestan yang dipilih untuk memasuki alam Yu kuno melakukan kompetisi alkemis. Namun meski begitu orang ini malah tidaklah menghiraukannya dan malah mempersulit Lord Qin Chen kita. Dia seakan menahan kelompok Lord Qin Chen agar tidak boleh masuk. Gu Tao tak ingin terjadi pertikaian, maka dia pun menghampiri orang ini dan memperlihatkan token Papiliun Pil-nya yang berasal dari 4 wilayah bawah. Lagi-lagi orang ini malah meremehkan Lord Qin Chen dan yang lainnya hingga dengan sombongnya mengeluarkan kekuatan mental untuk menyerang Lord Qin Chen dan yang lainnya. Sontak hal itu membuat Yan Cidao dan Ye Mo akhirnya kesakitan, tapi beruntung Gu Tao segera menghentikannya. Gu Tao yang melihat ini lantas dia pun menjadi marah dan siap untuk baku hantam. Namun orang ini tidaklah tertarik melakukan pertarungan dan hanya bilang jika dirinya hanyalah menguji sosok jenius dari 4 wilayah bawah. Akhirnya orang ini pun mempersilahkan mereka masuk ke alam Yu kuno. Di perjalanan, Gu Tao nampak khawatir dengan keselamatan Qin Chen dan 2 lainnya. Itu karena Lord Qin Chen dan yang lainnya pasti akan mendapatkan ejekan dari domain lain. Karena semua orang telah iri dengan domain bawah yang mendapatkan jatah memasuki alam Yu kuno. Jadinya Gu Tao meminta agar Lord Qin Chen berhati-hati dan selalu waspada. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Seperti biasa sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin akan kembali bahas mengenai spoiler lanjutannya dari Martial Master episode selanjutnya. Yang mana setelah sampai ke alam Yu kuno, Lord kita dan 2 lainnya beserta Gu Tao memasuki sebuah aula yang di sana sudah hadir semua orang. Seperti biasa sesuai dengan kekhawatiran Gu Tao, kalau beneran aja pas sudah masuk ke dalam aula lagi-lagi datang kembali sosok lain yang mengganggu Lord Qin Chen. Namun Gu Tao mencoba membelanya dengan mengatakan jika kedatangan mereka ke sini bukanlah mencari masalah, melainkan untuk melakukan sebuah kompetisi. Semua orang di tempat itu terus berbisik seakan merasa risih dengan kehadiran Lord Qin Chen dan yang lainnya. Tapi di tengah-tengah itu lantas datanglah sosok wanita yang sedang duduk di sebuah plat besi yang langsung turun datang ke hadapan Lord kita.
Sontak melihat itu baik Lord Qingchen dan yang lainnya mereka menjadi kaget bukan kepalang ya. Semua murid yang melihatnya juga langsung menghormatinya. Yang nampaknya gadis ini bukanlah gadis biasa. Terbukti semua orang yang melihat kedatangannya juga langsung menghormatinya. Lalu siapakah gadis ini sebenarnya? Apakah dia sedang menyamar yang mungkin aja ketua Papiliun Pil dari alam Yukuno ini? Ataukah dia hanya seorang anak dari ketua Papiliun Pil alam Yukuno ini? Dan bagaimanakah nasib dari Bos Qingchen dan yang lainnya ketika sudah hadir sosok yang tidak biasa ini? Segitu dulu untuk spoilernya dan Mimin akan kembali lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.